Nyoman Agus Sudipta. Dia adalah seorang guru di SMK Negeri Abang Karangasem. Sebelum dia menjadi guru, dia adalah seorang montir. Bli Nyoman, mungkin bisa dikisahkan sedikit perjalanan Bli Nyoman yang seorang montir. Tepatnya sejak kapan belajar jadi montir sampai akhirnya menjadi guru agama Hindu di SMK Abang. Sebenarnya saya sekolah di SMK bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena bapak yang menyuruh. Alasannya adalah karena tidak punya biaya ketika nanti tamat sekolah tidak bisa kuliah atau menguliahkan. Karena begitu tamat SMK pasti punya skill atau keterampilan sehingga begitu tamat bisa langsung bekerja. Begitulah pemikiran dari orang tua atau bapak, sehingga saya disuruh untuk masuk di SMK jurusan mesin. Dulu namanya otomotif. Merasa terpaksa nggak, Bli, ketika tidak sesuai keinginan, tapi diarahkan oleh orang tua untuk mencari jurusan mesin? Awalnya ketika begitu baru masuk ada keterpaksaan, tetapi ketika kita jalani dengan penuh tanggung jawab dan juga dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang tidak bisa sekolah, artinya saya punya kesempatan untuk belajar. Saya jalani, saya lakoni selama 3 tahun. Artinya sebenarnya saya inginnya sekolah di sekolah umum, mengambil jurusan bahasa karena memang dari dulu saya tertarik dengan hal-hal yang bersifat menulis. Memang kalau lihat dari NEM, saya sebenarnya lolos juga di SMA Negeri 2. Makanya ketika saya mendaftar di SMK Negeri 1 Abang, saya ranking 2 di sana dari urutan NEM begitu. NEM. Ya, dan juga pemilihan jurusan karena dulu banyak yang memilih jurusan otomotif karena dulu di SMK Negeri 1 Abang saya angkatan ketiga, berdiri tahun 2000. Sekolah itu saya angkatan ketiga. Di sana saya artinya jurusan yang paling favorit adalah jurusan otomotif. Ada 2 jurusan di sana, bangunan dan otomotif. Yang menjadi favorit? Otomotif. Ya, mesin. Sehingga yang tidak dapat di sana pastinya dia akan lari atau agar bisa sekolah permesinan. Artinya dia berangkat atau larinya ke sekolah swasta. Sebenarnya sebelum tamat yang sudah bekerja di bengkel. Sebelum tamat SMK sudah bekerja di bengkel. Itu kelas berapa, Bli, sudah mulai kerja di bengkel? Dan itu bengkel keluarga ya? Tidak, ke bengkel milik bukan tetangga, tetapi masih jauh rumahnya. Tetapi bengkelnya itu dekat dengan rumah. Artinya setelah yang selesai PKL dulu namanya, praktek kerja lapangan, sekarang namanya PPL. Untuk siswa biasanya di kelas 11 mereka berangkat selama 6 bulan untuk praktek di lapangan. Sudah selesai PKL itu, antara akan masuk ke kelas 12 itu, datang dari sekolah agak sore itu, saya pasti bahasa Balinya melali atau melancong ke bengkel tersebut. Ya, dari melihat-lihat dulu bagaimana mereka bekerja. Sudah itu makin hari saya mulai membantu, hanya memegang saja apa yang mereka kerjakan, saya disuruh membantu memegang begitu. Saya banyak belajar, sudah banyak belajar, selesai akan mendekati pelaksanaan ujian nasional atau setelah saya UKK sekarang namanya, uji kompetensi keahlian. Di sana saya sudah mulai persiapan untuk UN. Saya membantu di sana, tetapi karena saya diketahui punya kompetensi terkait tentang permesinan, bengkel itu bukan bengkel mobil, tapi bengkel yang mengarah kepada alat-alat elektronik. Contohnya adalah untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti setrika, sudah nih ke AC rumah, AC mobil, sudah nih ke kipas angin, blender, kulkas. Memang bengkelnya mengarah ke sana. Sudah nih ke tiang dites bisa nggak ngelas kenten. Tiang tunjukkan karena di sekolah dapat praktek ngelas. Tiang tunjukkan. Memang antara ngelas tembaga dengan ngelas besi kan beda temperatur panasnya nih ke. Ketika tiang disuruh ngelas tembaga nih ke, karena apinya terlalu besar cepat bolong dia. Tapi saya dikasih tahu ternyata bendernya itu memang harus diganti, dikecilkan. Di sana tiang juga dapat belajar. Nah, karena tiang diketahui punya kemampuan, selesai UN nih ke, kan ada waktu lagi berapa bulan nih ke
menunggu akan pengumuman. Langsunglah yang disuruh bekerja di sana, kena jadi karyawan tetap. Jadinya Padahal masih sekolah. masih sekolah, karena masih ada waktu Tiang langsung disuruh bekerja di sana. Padahal Tiang sebelumnya kalau hari Minggu Tiang full dapat di sana, langsung dia dapat uang 12.000. Kalau biasanya Tiang dapat 5.000, tergantung juga ramenya pasuh yang datang. 5.000 untuk bekal sekolah, untuk numpang itu kena 4.000 PP, 1.000 sudah luar biasa nih untuk bekal, artinya dapat tambahan uang makan tanpa meminta lagi pada orang tua. Ya. Kalau full hari Minggu dapat 12.000 kan. Itu dilakoni dengan senang hati ketika ditawari kerja. Kalau karena memang ada kebanggaan, artinya tidak lagi menyusahkan orang tua karena memang keadaan tidak mampu. Bisa menghasilkan uang sendiri, berupaya punya bekal sendiri, itu yang memacu untuk bekerja di sana. Pelajaran terganggu nggak ketika itu? Kalau pelajaran sih tidak, karena memang kalau pelajaran yang berkaitan dengan jurusan kan memang masih ada hubungannya kan. Artinya juga terkait tentang kelistrikannya, karena juga alat elektronik ini kan tidak lepas dari kelistrikan juga. Teori dan prakteknya sekaligus didapatkan di sana. Kukuh TV, kabar dari desa.